siang dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan Healthy People nggak bosan-bosan ngelihat kita live Instagram terus ya. Kemarin Instagram live, sebelumnya juga. Tapi kita senang sekali bisa kembali hadir di layar handphone Healthy People untuk memberikan informasi seputar kesehatan dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah, sesuai dengan janji kita melalui postingan Instagram kemarin, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang, ini masalahnya agak-agak sensitif ya, mungkin agak-agak malu kalau ada yang mau ngomongin, tapi nggak apa-apa kita omongin, biar Healthy People menjadi lebih tahu tentang masalah yang sensitif ini. Kita akan ngobrol tentang BAB berdarah, ini bahaya nggak sih gitu. Nah, hari ini sudah kedatangan tamu terhormat, ada Dr. Satya Budi Nugraha, spesialis bedah umum, yang sudah hadir bersama saya. Kita sapa dulu yuk Healthy People ya. Selamat siang dokter. Selamat siang. Healthy People dok. Healthy People. Supaya kita sehat semuanya dok. Sehat. Dokter sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Semangat ya dok ya. Ya. Ini yang kali pertamanya dokter Satya isi untuk acara Instagram Live kita Healthy People. Mudah-mudahan nanti terus berlanjut karena kita mau ada rangkaian tentang edukasi seputar bedah ya dok ya, gitu ya. Jadi kita mulai dengan BAB berdarah ini dulu Healthy People. Jadi selanjutnya ditunggu aja nanti infonya di Instagram Live Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah, kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan Dr. Satya. Jika Healthy People ingin mengajukan pertanyaan, bisa disampaikan melalui live Instagram ini, melalui live chatnya, atau melalui DM di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda. Kalau agak-agak malu untuk bertanya ya, karena kelihatan buat semuanya. Baik. Ya. Nah dok, kita ngomongin BAB berdarah nih dok ya. Sebelumnya boleh nggak dok disampaikan atau diinformasikan ke Healthy People berdasarkan definisinya sendiri BAB berdarah itu apa dok? Apakah keluar darah banyak atau gimana gitu dok? Ya. Jadi BAB berdarah itu per definisinya adalah keluarnya darah dari anus pada saat kita melakukan BAB. Ya. Bisa itu banyak, bisa itu sedikit, pokoknya semua termasuk di dalam BAB berdarah. Oke. Ya. Baik. Itu definisinya ya dok ya. Ya. Nah ini nanti dibedakannya itu apakah pengaruh terhadap warna darahnya sendiri atau bentuk BAB-nya atau bentuk fesesnya itu bisa pengaruh dari ya, itu semua akan ada hubungannya. Jadi warna darah seperti apa, itu sumber perdarahnya di mana, itu selalu ada hubungannya. Misalnya kalau kita hemoroid, misalnya hemoroid tuh darah yang keluar tuh merah terang gitu, merah terang ngucur. Itu karena dia berdarahnya pas di bawah. Kalau dia di bagian atas, misalnya di lambung misalnya kan, dia ada perdarahan di sana, ya karena dia di lambung itu dia bercampur dengan enzim dan makanan, begitu sampai dia ke bawah, biasanya warna darahnya sudah hitam. Gitu. Jadi memang ada perbedaannya. Sumbernya dari mana dulu gitu ya? Iya, sumber perdarahannya. Sebab kan saluran pencernaan itu panjang sekali, mulai dari mulut sampai ke anus ya. Jadi sumber perdarahan di mana pasti akan berbeda setiap tingkat. Baik dok. Nah, untuk penyebabnya sendiri mungkin tadi dokter Satya udah sempat sebutin ya, ada hemoroid, kemudian mungkin dari lambungnya. Tapi ada lagi nggak sih dok yang lain yang bisa menyebabkan? Ada misalnya ada tumor di rektum itu di sekitar anus, karena ada anus ada rektum ya, dua-duanya juga menyebabkan tumor. Itu bisa menyebabkan perdarahan juga, tapi ya bedanya dengan yang wasir, dia tuh ada lendirnya, biasanya ada lendirnya, ditambah karena itu penyakit kronis, biasanya ada si pasiennya berat badannya menurun, umurnya sudah di atas 50 tahun begitu. Kalau yang lainnya apa dok? Misalnya tadi dokter kan ada hemoroid nih, hemoroid sama wasir sama ya dok ya? Ya, hemoroid, wasir, ambeien itu sama. Okay. Ya, terus ada hemoroid ya dok ya. Mungkin Healthy People atau orang awam biasanya taunya ambeien ya dok ya. Ambeien ya. Gejalanya biasanya apa saja dok kalau mengalami dari wasir atau ambeien ini gitu dok? Kalau ambeien itu gejalanya ditandai dengan adanya perdarahan lewat anus ya saat dia BAB. Ya. Itu untuk yang awal-awal, yang hemoroid atau ambeien awal itu diawali dengan perdarahan. Ya. Dan darahnya itu
merah kadang-kadang mengucur gitu. Merah segar gitu. Merah segar. Merah segar. Karena dia langsung dari pembuluh darah yang pecah. Ya. Baik dok. Nah kalau dari lambung gimana dok? Nah, kalau lambung itu biasanya yang namanya stress ulcer. Jadi adanya perdarahan dari lambung yang biasanya disebabkan karena kita terlalu stres, sehingga orang yang sakit mah terlalu stres dia akan berdarah, mengeluarkan darah. Nah, darahnya itu dia nanti akan bercampur dengan enzim dan makanan, terus dia turun ke bawah, jadinya warnanya tuh seperti aspal kali ya, kayak aspal itu bener hitam gitu. Ya, dok, kayak gitu ya. Oh bisa itu sumbernya dari stres, kemudian kan kadang kita kalau saya kalau lagi stres ya dok, banyak pikiran segala macam gitu, kadang asam lambung naik gitu. Terus pengaruh bisa juga ke situ bisa, ya dok ya. Oke, baik. Berarti banyak juga nih dari healthy people. Jadi hal-hal yang jangan dianggap juga stres itu digampangkan ya dok berarti ya. Jadi harus di maintain juga biar nggak stres dan nanti akibatnya juga nggak menyebabkan hal-hal yang lebih serius kayak BAB berdarah gitu. Kalau mah aja masih ringan kali ya dok. Udah BAB berdarah udah bikin panik. Nah dok, selain itu dok, BAB berdarah ini bisa juga nggak sih dok karena adanya kelainan dari organ tubuh kita bagian dalam nih dok. Tadi kan mungkin lambung udah nih, apakah usus juga termasuk atau misalnya ada kanker di bagian organ? Ya bisa, seperti yang tadi saya bilang ada tumor bisa di anus, di rektum, atau di usus besar, atau juga ada polip di usus kecil ya, usus kecil. Di usus besar juga suka ada yang namanya divertikulitis, itu juga bisa menyebabkan perdarahan. Terus yang paling atas biasanya itu ada yang namanya varices esophagus. Jadi adanya hipertensi di daerah liver. Kalau kita sakit liver itu akan menyebabkan benjolan-benjolan di dalam esofagusnya. Nah itu kalau pecah darahnya banyak sekali, dan dia kalau nggak keluar ke muntah atau ke bawah masuk ke, dan itu hitam juga sama dengan yang di lambung. Volumenya biasanya lebih banyak itu, karena itu hipertensi, jadi dia darahnya banyak sekali. Ngeri juga ya dok. Nah itu yang harus segera dilakukan, itu biasanya diikat kalau misalnya itu dengan endoskopi ya. Baik. Salah satu penanganan nanti kita ngobrol. Ya itu nanti itu. Ya itu nanti. Baik dok. Nah kalau pengalaman dokter Satya nih dok, dari pasien-pasien dokter Satya sama ini yang datang ke dokter untuk konsultasi BAB berdarah, itu kebanyakan perempuan atau laki-laki dok? Dan usia berapa dok biasanya? Kalau BAB berdarah yang disebabkan karena hemoroid ya, ameien, itu biasanya lebih banyak wanita umurnya sekitar 45 sampai ke atas lah ya. Tapi belakangan ini usianya juga kelihatannya mulai menurun nih. Oh, lebih muda. Saya pernah melakukan tindakan operasi ameien untuk anak umur 18 tahun ya. 18 tahun, 15 tahun waktu itu nggak jadi operasi, tapi ya, yang 18 tahun yang saya operasi. Jadi sudah mulai makin lama udah makin muda nih yang kena. Itu penyebabnya kira-kira apa ya dok? Maksudnya jadi dari usia yang tadi dokter bilang kan 40-an ke atas gitu ya, terus jadi sekarang orang lebih muda lagi? Ya itu biasanya pola makannya, pola kerjanya, pola hidupnya yang bikin membuatnya seperti itu. Jadi orang yang misalnya dia BAB, nongkrong terlalu lama, ngedennya terlalu lama, sering-sering ngeden, itu juga bisa menyebabkan itu. Terus diare yang berkepanjangan, kronis seperti itu. Terus ada juga ya, kalau dia badannya terlalu gemuk, ya. Bisa juga ya, obesitas ya, itu bisa. Obesitas bisa, ya. Nah itu tadi dok nyambung kalau untuk yang mengedan terlalu keras gitu ya, itu kan mungkin masalah pencernaan dia juga ya dok. Itu bisa juga menyebabkan BAB berdarah ya dok ya berarti. Justru itu yang bintang utamanya biasanya ya. Jadi kayak orang sakit wasir, dia nggak akan bisa berdarah kalau dia nggak ngeden. Karena berdarahnya itu disebabkan karena biasanya fesesnya atau tinjanya itu keras, tinjanya keras, dan dia ngeden yang kencang,
Sedangkan di bawah itu anusnya itu ada yang namanya yang bisa untuk nahan anus itu namanya bantalan anus ya. Dan dalam itu dia udah mulai membesar karena dia mulai hemoroid ya. Nah itu kalau dipaksakan dia yang keras, feses yang keras itu akan merobek bantalan anus itu terjadi perdarahan. Itu yang menyebabkan berdarahnya. Iya, itu. Oke, Itu yang dapat nih penyebabnya. Baik dok, nah banyak kan perempuan atau laki-laki dok? Perempuan kalau itu. Hemoroid banyak. Kalau hemoroid perempuan ya. Mesti hati-hati nih hati people. Hati-hati. Ibu-ibu atau hati people yang perempuan mesti hati-hati juga nih karena hemoroid. Mungkin karena disebabkan mereka suka pedes kali ya. Nah itu tadi saya mau bilang pengaruh nggak dok? Makan pedas ya? Iya. Karena itu ya? Iya. Oh oke, baik dok. Jadi kita kurangi makan cabai-cabai. Baik dok. Nah kalau untuk pertolongan pertamanya nih dok, misalkan pasti panik ya dok kalau belum pernah ngalamin toto diare lagi BAB berdarah aja gitu. Yang dapat dilakukan pertama kali apa dok? Ini untuk yang hemoroid atau apa? Sebab biasanya kalau yang lain itu nggak begitu dramatik ya, karena dia biasanya keluarnya meleleh gitu. Kalau yang dramatik itu yang hemoroid. Jadi dia sehat-sehat aja, biasanya sehat-sehat aja, tiba-tiba pas dia keluar darah muncrat, puas gitu. Itu hemoroid tuh? Itu hemoroid. Oh oke. Itu hemoroid. Jadi orang kebanyakan, waduh kenapa nih, kenapa gitu. Panik dong. Panik ya udah. Yang sebenarnya dia kalau udah puas gitu, itu berhenti udah. Oh. Sebenarnya berhenti, ngocor sedikit begitu habis yang di dalam, ya udah berhenti. Itu sebenarnya tidak berbahaya, tapi sangat dramatik sekali. Itu yang biasanya membuat orang ke dokter karena itu. Nah sebelum ke dokter, di rumah harus ngapain dok? Apakah minum obat tertentu atau apa gitu dok? Sebab biasanya darahnya itu nggak berlanjut begitu kita cebok itu darah nggak berlanjut biasanya. Nah, itu juga yang membuat mereka terus malas. Berhenti ya, sudah. Nanti 2 hari 3 hari kemudian begitu lagi. Itu bisa sampai HB-nya tuh karena darah terus berkurang keluar bisa sampai 8 HB-nya 8 itu kan udah harus transfusi. Jadi pucat segala pucat harus ditransfusi. Bahaya banget. Nah, jadi pokoknya kalau ada begitu BAB pertama udah ada darahnya, mendingan segera ke dokter. Barangkali ada sesuatu ya. Baik dok. Nah tadi dokter sempat sebutin juga kalau untuk BAB berdarah hemoroid penanganannya itu ya dok ya selesai sebenarnya udah perdarahannya sudah selesai, tapi sarannya adalah langsung ke dokter gitu ya. Nah kalau yang BAB berdarah tapi bukan karena hemoroid nih dok, biasanya itu berasa nggak sih? Maksudnya dalam arti ada tanda-tandanya nggak sih dok? Gejalanya gitu, ini kayaknya ini nih gitu, apa langsung aja toto ada pada saat BAB kelihatan ada darah gitu? BAB berdarah itu dia kan memang udah ngalir dari atas. Kalau yang awalnya dari atas ya, dia udah ngalir, dia udah ada di bawah semua nih, tinggal dia kebuka, dia keluar darah. Jadi sebenarnya dia tuh nggak ngerasa. Nggak ngerasa apa. Gitu ya dok? Iya. Rasanya nggak ngerasa. Biasanya kalau kejadian seperti itu orang-orang tua ya, dan ininya klepnya itu sudah mulai kendor. Jadi biasanya diawali dengan keluar darah hitam sedikit-sedikit gitu. Itu jadi pas dia BAB sus berkeluar nggak ada rasa. Kelihatannya kalau pas lagi mau bersih-bersih aja kali dok langsung di nih gitu ya. Iya biasanya itu. Nah itu sama dok penanganannya langsung ke dokter aja. Iya. Untuk diperiksa langsung lebih lanjut ya. Semua perdarahan yang ada di dalam tubuh itu kan bisa saja dia berlanjut terus tapi kita nggak tahu ya. Makanya itu harus segera diperiksakan, harus dicari penyebab perdarahannya. Kalau bisa dihentikan gitu. Baik dok. Nah Healthy People sejauh ini mudah-mudahan dapat diterima untuk penjelasan dari dokter Satya. Jika ada yang ingin bertanya silakan disampaikan. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Kalau malu masukin aja di DM Instagram Rumah Sakit Harapan Muda, nanti dibacakan oleh admin kita. Ke kita bacanya ya. Kita nggak akan nyebutin ID Instagramnya. Nah dok, ini ada sedikit pertanyaan dok sebelumnya dari follower Instagram Rumah Sakit Harapan Muda. BAB berdarah itu bisa berhubungan dengan usus buntu atau tidak dok? Kalau sebenarnya sih tidak ya, sebab
usus buntu itu dia menempel di yang namanya cecum, itu adalah awal pangkalnya usus besar. Tapi dia menempelnya di luar begitu. Jadi kalau dia usus buntunya infeksi atau usus buntunya pecah pun darahnya nggak akan masuk ke dalam. Tapi yang ada adalah feses yang ada di dalamnya yang keluar. Jadi BAB berdarah karena usus buntu nggak ada hubungannya. Nggak berhubungan. Ya. Baik, karena organnya juga tempatnya beda dengan tempat pembuangan tadi ya dok ya. Baik. Nah, ini ada lagi dok yang nanya dok, membedakan BAB berdarah atau perdarahan saat BAB itu dari wasir atau ada masalah pencernaan bagaimana dok? Yang jelas kalau wasir itu kan udah jelas merah terang karena sumber perdarahannya ada di anus ya, di anus itu. Kalau yang di pencernaan itu warnanya sudah tidak terang lagi karena sudah tercampur dengan feses dan itu aja. Jadi kalau wasir paling gampang diketahui merah, oh ya sudah ini pasti dari wasir, biasanya gitu. Kalau yang lainnya pasti sudah tercampur dengan lendir, dengan tinja, dengan makanan dan macam-macam. Jadi warnanya pasti sudah nggak secerah yang pasir. Baik dok. Nah itu ya Healthy People yang bertanya tadi untuk mengajukan pertanyaan membedakan darah dari wasir atau masalah pencernaan lain seperti apa. Jadi dilihat fesesnya pada saat BAB, apakah darahnya tersebut warna terang, seger gitu ya dok ya? Apa atau yang agak-agak pekat atau menghitam gitu ya dok? Ya, nah itu yang bedainnya. Kalau memang ada, sarannya adalah langsung ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut lagi Healthy People gitu ya. Nah ngomongin pemeriksaan dok, pemeriksaan yang biasanya dilakukan apa saja dok? Selain dari mungkin tanya jawab konsultasi, nah dokter biasanya menyarankan pemeriksaan apa dulu? Ya kalau ada pasien datang ke kita dengan keluhan BAB-nya berdarah, itu yang paling kita bisa lakukan yang pertama adalah akan kita tanya itu darahnya terang atau enggak untuk membedakan. Kalau dia bilang terang, otomatis itu bisa kita lakukan di poli dengan hanya memasukkan alat yang namanya anuskopi untuk melihat sumber perdarahannya di mana. Kalau misalnya sudah mulai agak gelap, udah nggak terang lagi, kemungkinannya ada di atas misalnya entah itu di kolon, itu kita akan minta untuk dilakukan endoskopi. Dan kalau misalnya hitam, kita melakukan endoskopi juga, tapi endoskopi lewat mulut ya dok ya. Untuk periksa di lambungnya dan itu. Jadi kalau lewat mulut itu ada kamera kecil ya dok ya? Iya, yang anus juga lewat kecil juga ada. Yang sampai di kolon, itu endoskopi. Kalau yang anuskopi dia nggak pakai kamera, cuma ada corong gitu aja lihat. Oke, baik dok. Kalau itu pemeriksaannya, pemeriksaan penunjang lain ada nggak dok biasanya untuk menentukan apakah ini feses karena dia berdarah biasa atau yang lain-lainnya gitu, pemeriksaan penunjang lain ada? Yang paling akurat itu ya? Itu. Endoskopi yang paling akurat. Kalau yang lain enggak ya? Pemeriksaan lab atau gitu, pemeriksaan fesesnya itu enggak juga? Enggak ya? Enggak, lebih ke arah lihat dari sumbernya langsung ya dok? Iya, sumbernya langsung. Langsung tepat pada sasarannya Healthy People. Baik dok, nah untuk pengobatannya atau penanganannya sendiri gimana dok? Pasti berbeda-beda ya dok, karena kan tadi lihat dari sumbernya dulu. Yang jelas kalau ada perdarahan itu dari daerah manapun, dari level yang manapun, yang paling dilakukan adalah melihat apakah darahnya kurang atau tidak. Kalau darahnya kurang atau tidak, artinya masih ada perdarahan, ya biasanya kita kasih obat-obat anti perdarahan. Setelah itu kalau memang misalnya berkurangnya banyak, kurang dari 8, maka kita adakan transfusi. Transfusi ya. Dan dari berarti dicek HB-nya juga ya dok? Iya, dicek HB-nya. HB-nya 8 ke bawah. Transfusi. Transfusi ya. Tapi selama masih HB-nya di atas 8 atau dari kondisi fisik pasien masih oke, bisa dengan obat-obatan minum dulu ya? Dengan obat-obatan penambah darah ya. Penambah darah. Oke, baik. Ada lagi yang dok yang mau tanya dok, kenapa setiap saya BAB pasti selalu terasa sakit? Jadi saya suka takut BAB. Ada masalah pencernaan nggak dok? Enggak, jadi kalau dia setiap BAB dia sakit, itu biasanya ada lecet di anusnya. Lecet di anus ini yang paling sering kalau BAB sakit itu pasti karena itu. Karena apa? Karena anusnya itu, bibir anusnya itu dia kan kalau dilewati oleh tinja dia kan harus membesar tidak ya. Besar, ya.
kalau dia ada lecet aja di situ, lecetnya biasanya sembuhnya sulit. Sulit sembuh, jadi di situ terjadi infeksi. Itu yang namanya fisura ani. Fisura ani. Nah, jadi dia setiap BAB pasti sakit karena lukanya ada terus di situ. Biasanya dikasih ada salep-salep yang flebotomi ya untuk intinya sih. Untuk lecet. Ada ya yang diolesin di sekitar itunya aja. Berarti dari pengobatan dari luar ya dok ya itu ya? Ya. Baik. Nah healthy people tadi untuk yang tadi bertanya, kemungkinan besar, karena ini kan sakitnya tadi juga dia nggak ngomong pada saat mengeluarkan atau sakitnya di perut ya gitu. Jadi kalau pada saat mengeluarkan BAB-nya ternyata sakit, kemungkinan besar tadi dokter Sate bilang ada luka atau lecet di bagian anusnya gitu. Jadi namanya fisura ani. Fisura ani kemungkinan besar ya. Nah, tapi untuk lebih pastinya datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda, ngobrol sama atau konsultasi dengan dokter Satya, nanti bisa dilihat lebih lanjut lagi dan dilakukan penanganan yang tepat tentunya supaya nggak takut lagi BAB kan kesian dong. BAB takut kayaknya gimana? Nanti kalau sakit perut gimana? Gitu. Dan ingat BAB yang ditunda malah akan menyakitkan sebab dengan BAB ditunda tinjanya nanti akan makin keras, dia akan makin sulit lagi keluar. Ya biasa sih gitu ya dok. Kan nahan-nahan kalau lagi ada meeting atau apa gitu, misalnya di jalanan nggak bisa mampir ke toilet umum gitu, nahan-nahan sampai pasti keras. Iya pasti. Pengalaman pribadi. Baik, ada lagi yang ingin bertanya untuk healthy people, silakan langsung aja. Nah, kita bicara sedikit dok tentang wasir nih dok ya. Nyebut-nyebutin sedikit wasir nggak apa-apa dok. Ya, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tadi dokter sudah sebutkan erat kaitannya dengan wasir. Nah, untuk kondisi BAB berdarah ini ya dok, kalau yang wasir apakah wasir ini selalu diikuti dengan BAB berdarah dok? Biasanya kan wasir itu ada derajat-derajatnya. Kalau mungkin seperti stadium atau bilangnya stadium, tapi kita biasa bilang derajat ya. Derajat 1 itu ditandai dengan BAB berdarah pasti. Ya, itu disebabkan karena bantalan anusnya yang robek. Ya, bantalan anus itu robek, begitu udah keluar semua darahnya, dia akan nutup lagi. Dia akan berhenti nutup. Nah, terus 2-3 hari setelah dia kembung lagi, berah begitu lagi, berdarah lagi. Lama-lama setelah robek-robek terus, lama-lama dia menutup dan menebal, terjadi jaringan sikatrik gitu ya. Nah, itu dia kena feses yang keras, dia nggak robek lagi, cuma dia akan turun ke bawah, akan didorong ke bawah. Nah, kalau dia dorong dulu sampai ke bawah, waktu kita BAB kita akan melihat itu ada benjolan turun. Nah, benjolan turun begitu pas BAB-nya selesai, dia akan naik sendiri karena masih kuat lah ya. Jadi itu namanya derajat 2. Jadi derajat 2 pada hemoroid ditandai dengan adanya benjolan yang keluar tapi masuk sendiri tanpa dibantu apa-apa. Kalau yang ketiga karena dia udah sering begitu, dia begitu BAB keluar benjolan, begitu BAB-nya selesai dia nggak bisa naik lagi karena udah kendor istilahnya. Itu harus didorong dengan jari baru dia masuk. Itu derajat 3. Kalau derajat 4 karena sudah kendor semuanya, dia udah di luar, dimasukin udah nggak bisa. Oh, itu harus operasi berarti? Itu harus operasi. Mulai operasi itu di derajat 3. Mulai operasi yang open ya. Tapi sekarang kan modalitas untuk operasi itu banyak. Jadi mulai dari derajat 1 sudah bisa kita lakukan sekarang. Baik, kita akan bicara itu nanti ya. Ya. Baik, selanjutnya dok. Ada pertanyaan, 2 bulan lalu BAB-nya keluar darah tapi nggak sakit, cuma nyeri perut saja dan sering bolak-balik ke kamar mandi. Apakah ini bisa kambuh lagi dok? Ya. 2 bulan yang lalu. Seperti saya bilang tadi, derajat pertama dari hemoroid adalah BAB berdarah. Dan BAB berdarahnya memang tidak sakit karena bantalan anus yang pecah itu, yang robek itu dia tidak dipersarafi oleh saraf apa-apa. Jadi dia memang tidak sakit. Hanya berdarah aja terus selesai. Darah selesai. Jadi memang seperti pertanyaan tadi kan dia bilang tidak sakit. Memang tidak sakit.
nggak sakit, cuma ngeri aja, berdarah gitu. Nah itu harusnya segera ke dokter untuk diobati gitu. Ya, diperiksa lebih lanjut lagi ya, supaya nggak tambah serius ya healthy people ya. Nah, oke. Tadi ada pertanyaan dok, BAB disertai dengan nanah itu bisa nggak sih dok? BAB yang disertai dengan nanah itu memungkinkan nggak? Ya. Biasanya yang pernah dokter tangani ada nggak kasus-kasus BAB berdarah disertai dengan nanah? Ada, tapi emergensinya bukan emergensi darahnya, tapi emergensi abses di dalam. Biasanya itu ada abses di dalam sana. Abses di usus biasanya, usus besar atau sampai di misalnya tumor yang terinfeksi misalnya, yaitu. Oke, bisa aja ya dok, bisa tapi aja. tidak berhubungan dengan ya tapi tidak berhubungan dengan perdarahan yang kita bicarakan. Oke, baik. Mungkin lebih jelasnya lagi atau supaya lebih dapat penanganan yang lebih lanjut lagi, bisa konsultasi ke dokter ini ya, ke dokter bedah bisa, mungkin nanti dilihat lagi ya dok ya, dari kasus-kasusnya, karena kan konsultasi dulu nih, dokter pasti akan bertanya kondisi-kondisi pasien, kemudian nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut lagi untuk menegakkan diagnosanya, seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan dari Healthy People? Oh ada lagi, ditulis dulu dok ya dok. Nah untuk pengobatan tadi hanya untuk obat minum aja berarti dok ya, untuk pengobatan BAB berdarah ini? Kalau belum tegak diagnosa nih apa penyebabnya, itu berarti masih obat-obat minum dulu? Ya, obat-obat minum aja. Oke, baik dok. Gimana, ada lagi yang ingin bertanya? Banyak dok, hari ini banyak banget dok pertanyaan dok, jadi ya tadi menarik sih, cuma mungkin orang-orang pada ragu untuk nanya-nanya biasanya. Oke, kalau lansia mengalami BAB berdarah, penanganan selama di rumah bagaimana dok untuk mencegah terjadinya infeksi lebih lanjut? Sudah. Ya, yang jelas kalau untuk mencegah infeksi kita harus melakukannya semua dengan bersih. Dengan bersih, kalau perlu dengan antiseptik. Ya, kita maaf untuk ceboknya kita dengan antiseptik ya, dengan betadine atau apa gitu ya, supaya bersih. Tapi untuk BAB berdarahnya ini kita harus tahu kan sumber perdarahannya di mana. Jadi lebih bagus kalau setelah kita bersih itu kita bawa ke dokter untuk diperiksa. Jadi yang ditakutkan adalah kemungkinan kelanjutan dari berdarahnya itu. Gitu. Baik. Seperti itu ya Healthy People ya. Jadi sangat disarankan untuk penanganannya lebih lanjut lagi jika sudah kalau untuk tidak mencegah terjadi infeksi, pastinya dibersihkannya dengan cermat supaya bersih sekali, dan juga menggunakan aseptik ya gitu, menggunakan aseptik supaya ya lebih steril ya dok ya, berarti ya seperti itu. Nah, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan terjawab ya Healthy People ya. Nah dokter, sebagai penutup nih dok, saran dari dokter apa yang dapat kita lakukan dok untuk misalnya menjaga pola hidup yang seperti apa agar kita terhindar dari kondisi-kondisi atau kejadian BAB? Ya. Jadi hiduplah yang sehat. Itu ya, yang pertama itu dulu. Ya, banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat dan banyak minum air putih untuk melancarkan ya semua. Lalu olahraga ya, satu hari cukup 20-30 menit lah untuk jalan kalau kita memang nggak ada waktu atau malas. Itu gunanya untuk apa? Untuk agar gerakan usus kita bisa kuat supaya BAB-nya juga lancar. Nah, yang ketiga, jangan menunda untuk BAB. Sebab kalau menunda BAB maka fesesnya atau tinjanya akan makin keras dan akan sulit. Dan yang keempat, jangan terlalu lama duduk. Oh, nggak boleh lama-lama duduk. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang di kantoran atau yang programmer gitu, sampai 8 jam, 9 jam mereka duduk. Ya, saran saya 2 jam atau 3 jam duduk. Kita istirahatkan dengan berdiri sambil begini juga bisa sebenarnya untuk mengistirahatkan anus kita. Sekitar 10 menit, terus boleh duduk lagi. Itu lebih baik ya. Lebih baik lagi ya. Untuk pencernaannya dok ya. Untuk kesehatan anusnya kan. Ya. Baik, ternyata itu rahasianya ya dari sama dokter saatnya.
kita nggak kepikiran loh dok itu ya, karena biasanya duduk terlalu lama mungkin pegel, kemudian kalau kita bahas sama dokter orto kan mungkin frozen shoulder dan lain-lain, kita nggak kepikiran kalau ternyata kesehatan bisa dari juga, alat pembuangan kita juga diperlukan ya dok untuk ya itu heart people 2-3 jam setelah duduk bangun berdiri jalan-jalan sebentar 10 menitan deh boleh buat olahraga. Nah dok, ternyata ada satu lagi dok pertanyaan dok. 1 bulan yang lalu saya mengalami BAB yang bentuknya tes-tes gitu ya, warna merah segar, ini termasuk apa dok? Tes-tes gitu, mungkin setetes-tetes gitu ya. Itu seperti yang kita bicarakan tadi, itu adalah derajat 1 dari hemoroid. Derajat 1? Ya, dia memang keluar darahnya kalau nggak muncrat itu dia netes. Jadi begitu habis keluar BAB-nya, dia netes dan darahnya merah segar. Tapi itu tidak bahaya karena cuma sebentar, nanti dia akan berhenti lagi. Tapi tetap harus diperiksakan. Siapa tahu itu udah yang keberapa, kita nggak tahu ya. Baik, tadi juga karena nggak disebutkan keberapa kalinya, jadi diharapkan adalah ya kalau stop nggak apa-apa stop di hari itu, tapi sangat disarankan untuk datang berobat atau konsultasi ke dokter ya heart people supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih serius lagi. Karena tadi dokter Satya bilang kalau hemoroid ada tahapan-tahapannya atau stage-stage-nya ya, tingkatannya 1, 2, 3, 4 sampai yang harus banget dioperasi itu stage 3 sampai stage 4 ya. Nah, itu kita akan bahas di next pertemuan dengan dokter Satya ya heart people ya, jadi ditunggu aja. Nah, untuk hari ini kita sudahi dokter untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak atas sama-sama kehadiran dokter, bisa memberikan informasi lebih lanjut lagi ke heart people tentang masalah BAB berdarah ini. Masalah sensitif tapi sangat penting buat kita ketahui ya heart people. Nah, heart people untuk konsultasi dengan dokter Satya ada di hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai dengan jam 15. Dr. Satya Budi Nugraha, spesialis bedah di Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah, jika ingin konsultasi melalui dokter online service bisa di 081703490318. Nanti heart people bisa mengirimkan WhatsApp untuk mendaftar melalui dokter online service atau telemedicine. Nanti akan dibantu oleh admin dos kami untuk bisa berkonsultasi dengan dokter Satya. Tapi biasanya kalau bedah disarankan untuk datang langsung untuk bisa dilihat kondisinya lebih lanjut. Ya, gitu ya dok ya? Ya. Baik, heart people jangan lupa follow Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda dan juga subscribe di YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda dengan ID @harapanbunda_JKT, di mana akan banyak sekali informasi-informasi tentang kesehatan atau edukasi tentang kesehatan dari narasumber kami di Rumah Sakit Harapan Bunda. Mudah-mudahan untuk hari ini acaranya bermanfaat buat heart people semuanya, tentunya sangat bermanfaat buat saya nih dok. Terima kasih banyak, informasinya sudah sangat-sangat memperkaya ilmu kita. Dan juga bisa di-share ke kerabat-kerabat atau teman-teman healthy people di rumah tentang informasi kesehatan hari ini yang sudah didapatkan oleh Dr. Satya. Gitu aja dari kami healthy people, sampai ketemu di pertemuan berikutnya atau di live chat Instagram berikutnya, tentunya dengan narasumber yang terpercaya dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya jangan kendor meskipun kondisi pandemi COVID ini sudah mulai menurun di Indonesia ini ya dok ya, udah mulai menurun. Yang belum vaksin, ayo cepat-cepat vaksin supaya bisa akses kemana-mana ya dok kalau vaksin ya dok ya. Selain untuk menjaga imunitas tubuh kita juga dari virus COVID ini, karena belum selesai perjuangan kita hari Bapak. Nah itu aja dari kami, jangan lupa tetap semangat ya hari Bapak, sekali lagi tetap semangat, keep healthy and happy.